Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Marstiana dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar geografi. Pengertian geografi. Geografi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang secara dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti gambaran. Definisi geografi menurut Seminar dan Lokakarya tahun 1998. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Ruang lingkup geografi. Yang pertama ada geografi fisik, yaitu gejala alam di permukaan bumi yang terdiri atas atmosfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Contohnya batu, air, tanah, dan pohon. Yang kedua ada geografi sosial, yaitu mengkaji manusia dan aktivitasnya beserta interaksinya dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Contohnya masyarakat desa di lereng gunung berapi rata-rata bermata pencaharian sebagai petani sayur. Yang ketiga ada geografi regional, yaitu memiliki lingkup kajian yang berasal dari wilayah dan melihat kajian fisik serta sosialnya. Contohnya wilayah hutan terdapat aspek fisik berupa pohon, air, tanah, batuan, dan juga terdapat aspek sosial, yaitu adanya manusia yang sedang menebang pohon. Selanjutnya adalah 10 konsep geografi. Yang pertama ada lokasi, yaitu konsep utama yang digunakan untuk mengetahui dan mengamati fenomena geosfer. Lokasi terdapat dua bagian. Yang pertama ada lokasi relatif, yaitu posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Contohnya, letak SMA Widya Nusantara berada di kanan jalan. Yang kedua ada lokasi absolut, yaitu posisi yang sudah pasti dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomi. Kedua ada jarak, yaitu suatu rentang panjang antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jarak terbagi dua bagian. Yang pertama ada jarak relatif, yaitu jarak tempuh yang menggunakan satuan waktu atau lama perjalanan. Contohnya 3 jam perjalanan dari kota Bekasi ke kota Bandung. Yang kedua ada jarak absolut, yaitu rentang jarak yang diukur dengan satuan ukuran. Yang ketiga ada keterjangkauan. Konsep ini dilihat dari konsep aksesibilitas atau kemudahan untuk menjangkau suatu wilayah yang ditentukan oleh sarana dan alat komunikasi yang digunakan. Contohnya, akses menuju pedalaman Sulawesi sangat sulit dijangkau karena jalannya berlumpur dan rusak. Yang keempat ada pola, diartikan sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau lingkungan dengan lingkungannya sehingga tercipta suatu keteraturan fenomena. Kelima ada morfologi. Ini diartikan sebagai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam. Yang keenam ada nilai guna. Konsep ini melihat manfaat sumber daya alam yang diberikan untuk makhluk hidup. Contohnya nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk dijadikan sumber penghasilan. Yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi, yaitu konsep ini merupakan hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Yang kedelapan ada diferensiasi area. Konsep ini membedakan karakteristik geografi wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kesembilan ada aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif membesar dan saling menguntungkan. Yang 10 ada keterkaitan keruangan. Konsep ini merupakan hubungan antara penyebaran suatu unsur yang lain pada suatu wilayah dapat berkembang akibat adanya hubungan dengan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan sosial penduduknya. Selanjutnya adalah objek studi geografi. Yang pertama ada objek material, yaitu seluruh fenomena yang terjadi di permukaan bumi baik terbentuk fenomena fisik atau fenomena sosial. Contohnya geosfer. Yang kedua ada objek formal, yaitu mengkaji masalah fenomena keruangan yang dijawab menggunakan 5W plus 1H. Contohnya bencana gempa bumi. Selanjutnya adalah pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan spasial. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Selain itu dalam memandang juga kita perlu melihat persamaan, perbedaan, dan persebaran ruang. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Pendekatan ke lingkungan atau ekologi merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Yang ketiga ada pendekatan regional. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori.
Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan, yaitu saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, prinsip korologi, dan prinsip distribusi. Yang terakhir ada aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik, yaitu kajian segala hal yang berkaitan dengan fenomena geosfer yang bersifat alami. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu kajian segala yang berkaitan dengan fenomena sosial yang mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya populasi, mobilitas penduduk, dan persebaran penduduk. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.